Mentari pagi perlahan menyibak selimut malam. Guratan lembayung membentang malu-malu di ufuk timur. Cahaya jingga menyeruak lembut di antara siluet pepohonan yang berjaga. Cahayanya menari di atas embun, menusuk gelap dengan langkah pelan, namun pasti. Di kejauhan, suara kokok ayam jantan memecah keheningan, seolah mengabarkan bahwa hari telah kembali hadir, meski tidak bagi semua yang ditinggalkan. Desa kecil itu jauh dari hiruk-pikuk kota, masih tertidur dalam pelukan alam dan jalan tanah berlumpur, seperti permata yang terselip di balik dedaunan. Ia tenang, terpencil, dan asing bagi langkah-langkah terburuk. Namun pagi yang cerah ini terasa ganjil dan hampa bagi seorang anak lelaki bernama Adit. Berusia 11 tahun, namun dipaksa untuk mampu memahami arti kehilangan yang dalam. Ia duduk diam di depan gundukan tanah merah, yang sebulan lalu menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi seseorang yang begitu berharga, begitu ia cinta, yang ia panggil ibu. Warti, nama itu terpahat di batu nisan sederhana. Seorang wanita tabah yang dahulu menjadi satu-satunya sandaran, yang bekerja siang malam meski tubuhnya didera penyakit, yang menyayangi Adit lebih dari hidupnya sendiri. Mata Adit sembab, air mata sudah lama mengalir, tapi tak jua kering. Ia tak menangis lagi, bukan karena kuat, melainkan karena hatinya sudah terlalu penuh. Tangis tak sanggup menampung luka yang menganga. Dari rumah kayu yang mulai reot, terdengar suara tawa dan celoteh ramai. 3 anak dan seorang wanita, dia ibu tiri, baru saja tinggal di sana. Mereka datang bersama ayah Adit, lelaki yang selama ini lebih selalu absen sebagai pelindung Adit dan ibunya. Ayah yang baru 3 hari lalu menikah kembali. Ayah yang tak pernah benar-benar menjadi ayah, karena ibunya lah yang selalu menjadi tulang punggung bagi keluarga kecil itu. Dan kini, di pagi yang lembut tapi asing, Adit duduk sendirian di antara rumput yang basah, memandangi gundukan tanah, berharap ibunya bisa kembali, walau hanya dalam mimpi yang sebentar. Sebulan telah berlalu sejak kepergian itu, sejak dunia Adit berubah dalam sekejap. Dari rumah kehangatan menjadi ruang asing yang dingin tanpa suara ibu. Di rumah kayu yang mulai reot, yang dulu pernah menjadi tempat tawa dan pelukan, kini hanya ada tawa palsu dan langkah-langkah yang tak ramah. Bu Sari, wanita asing itu, kini menempati ruang yang dulu dipenuhi aroma tubuh Ibu Warti. Ia datang membawa 3 anak yang lebih tua, lebih keras, dan lebih cepat menyisihkan Adit dari rumahnya sendiri. Bagi Adit, setiap sudut rumah kini seperti tak mengenalnya lagi. Dapur yang dulu hangat, kini tertutup untuknya. Rumah yang kini dihuni 6 orang, tetapi piring-piring di meja hanya terisi untuk 5 orang. Namanya tak pernah disebut, seolah kehadirannya hanyalah beban yang tak diinginkan. Dan yang paling menyakitkan, wanita itu bukan hanya pengganti ibunya, tetapi juga selingkuhan ayahnya saat Ibu Warti masih berjuang hidup. Racun yang diam-diam diseduh dalam luka yang belum sembuh. Ayahnya Adit, Pak Jino, lelaki bermulut manis dan tangan kosong, selalu pandai menjual janji kepada setiap perempuan, tapi tak pernah mampu menghidupi satu pun. Sementara mulutnya berbusa menawarkan bualan, tangan istrinya, Bu Warti, mengayuh nasib dari pagi hingga petang, menambal hidup dengan menjual sayur, menanak harapan di ladang, mengantar Adit ke sekolah, bahkan kala tubuhnya lunglai oleh penyakit yang menggerogoti pelan. Rumah ini, tanah ini, pohon mangga yang kini berbuah di depan sana, semuanya hasil dari peluh seorang ibu. Bukan lelaki yang kini membanggakan diri hanya karena ia masih hidup dan bisa menikah lagi. Namun dalam diamnya, Adit tahu satu hal, warisan ibu bukan sekadar tanah,
tapi juga semangat untuk bertahan meski dunia terasa berat. Seperti siang itu, ketika langit masih menyisakan mendung yang letih, tanah masih basah oleh hujan semalam yang mengguyur deras, membuat jalanan menuju sekolah menjadi lintasan penuh lumpur dan batu tajam. Adit mengayuh sepedanya dengan pelan, menantang jalan yang licin dan penuh jebakan. Perjalanan 1 jam pulang dari sekolah yang kini terasa lebih berat, karena bukan hanya tubuh yang lelah, tapi juga hatinya yang mulai rapuh. Sesampainya di depan rumah, angin menyapa lebih dulu, menerpa wajahnya dengan dingin yang asing. Tak ada suara, tak ada tawa yang membentak, atau langkah kaki yang berisik. Sunyi. Sepertinya rumah itu telah kembali menjadi sarang luka. Seperti dulu, ketika ibu tercinta menghembuskan nafas terakhirnya. Adit membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada ibu tiri yang suka memerintah. Tidak ada 3 anak tiri yang selalu menertawakannya. Dan tentu saja, tidak ada ayah. Sedikit kerutan di keningnya muncul. Kemana mereka yang selalu merasa paling berhak itu pergi? Tak lama, suara langkah mendekat dari kejauhan. Pak Ruslan, tetangga tua yang rumahnya berdiri sekitar 100 meter dari rumah Adit, menyampaikan kabar yang menampar kenyataan. Ayahmu sudah pergi, Dit. Tanah di bagian warisannya sudah dijual. Katanya mereka pindah ke kota. Dia bawa istri barunya dan anak-anak itu. Adit terdiam. Angin masih bertiup, tapi kini seperti menusuk dadanya yang terluka. Ia menggenggam erat kedua tangannya. Rahangnya mengencang. Air mata tak tumpah, tapi matanya basah. Ia tahu, ia selalu tahu, bahwa lelaki itu tak pernah benar-benar menjadi ayah. Dulu pun lelaki itu pulang, hanya karena ada ibu, karena ada uang, karena masih bisa makan tanpa malu, karena ada perempuan kuat yang tetap memberi meski terus disakiti. Kini ibu telah tiada, dan lelaki itu pergi bersama wanita lain. Tertinggallah Adit di rumah kayu peninggalan cinta dan luka, sendiri. Wajah anak kecil itu tertunduk. Mata mungilnya memandangi kedua kakinya, yang kurus, kotor, penuh lumpur. Tubuhnya kecil, tapi batinnya mulai mengeras, seperti tanah yang mengering setelah dihujani kehilangan. Adit tahu, di dunia ini tak ada yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri. Ia tak butuh lelaki yang pergi tanpa menoleh, yang membuang darah dagingnya seperti sampah tak berharga. Dengan langkah pelan, ia mendekati gundukan tanah yang ditandai batu nisan sederhana di bawah pohon jambu yang dulu ditanam ibunya. Ia berdiri tegak, tangan kecil itu mengepal, dan mata yang tadinya lembut kini membara. Ada sesuatu yang tumbuh di dadanya, bukan amarah, tapi tekad yang tak bisa dibakar oleh waktu. Aku harus bertahan, aku bisa. Karena ibuku adalah perempuan yang kuat. Kalimat itu tak pernah ia ucapkan lantang, tapi bergema dalam kepalanya setiap hari, menjadi doa tanpa suara, janji suci seorang anak pada pusara ibunya. Sejak saat itu, di desa terpencil yang bahkan listrik pun enggan bersinar, Adit kecil bertahan sendiri. Desa yang jauh dari sekolah, yang menuntutnya mengayuh sepeda selama berjam-jam melewati jalanan berlumpur dan hutan yang sepi. Semuanya ia lalui dengan napas panjang dan hati keras. Ia menanam sayur di kebun kecil yang dulu dibangun oleh tangan ibunya, menanak nasi seadanya dari beras pemberian tetangga, atau menjual seikat sayur di kebunnya pada warga. Kadangkala, seperti embun yang datang diam-diam di pagi hari, hadirlah Bularas, guru kelasnya yang lembut dan perhatian. Datang membawa baju bekas yang bersih, sedikit makanan, dan sekotak kecil alat tulis yang bagi Adit lebih berharga dari segalanya. Dalam setiap kunjungan itu, Bularas hanya menatap Adit dengan mata berkaca-kaca,
tak sanggup berkata banyak. Karena bagaimana bisa seseorang berkata saat melihat anak sekecil itu berjuang seperti orang dewasa yang telah kenyang ditelan kehidupan? Dan di tengah kegelapan, di rumah kayu yang nyaris runtuh itu, tumbuhlah satu cahaya kecil yang tak bisa padam. Satu cahaya tekad yang kelak akan menuntun Adit keluar dari lembah luka menuju jalan yang tak pernah ia sangka mampu ia lewati. Hari berganti hari, bulan perlahan berlalu, dan tahun pun telah berganti tanpa suara. Kini, Adit telah tumbuh dari bocah 11 tahun yang dipenuhi luka menjadi remaja tangguh berusia 15, yang tubuhnya menjulang, matanya lebih tajam dari bilah bambu yang dipakai ibunya dulu menyiangi ladang. Namun yang paling jelas terlihat, tekadnya kini membara, seperti bara yang tak padam meski hujan turun deras. Ia duduk di kelas 3 SMP, sekolah yang setiap harinya harus ditempuh dengan sepeda tua, menyusuri jalan berlumpur dan berbatu selama hampir 2 jam lamanya. Setiap pagi, ia mengayuh bukan hanya roda, tapi juga harapan dan mimpi yang beratnya lebih dari tas di punggungnya. Dan setiap sore, ia pulang bukan hanya membawa lelah, tapi juga janji pada diri sendiri bahwa ia harus berhasil. Namun meski tahun telah berlalu, desa itu tetap sama. Tak ada pembangunan berarti, tak ada jalan beraspal, tak ada sinyal, tak ada listrik tetap menyala tanpa gangguan. Yang ada hanya kesunyian yang setia dan langit yang malamnya selalu lebih cepat tiba. 6 bulan lagi, Adit akan lulus SMP, dan seperti anak-anak lain, ia juga menyimpan keinginan sederhana, melanjutkan sekolah ke SMA, tapi kenyataan datang seperti tamparan. Jarak ke SMA terdekat puluhan kilometer jauhnya. Pulang pergi dalam 1 hari adalah mustahil. Desa itu terlalu terpencil, dan mimpi Adit terlalu besar untuk jalan setapak yang ia tempuh setiap hari. Di tengah kegalauan dan diam yang pahit, Bularas datang membawa cahaya. "Adit," katanya pelan, sambil menggenggam tangan remaja itu. "Ada kesempatan. Bukan sekolah, tapi pekerjaan. Sebuah tempat di kota, majikan yang butuh pekerja jujur, yang tak memandang ijazah, tapi melihat ketekunan dan semangat." Adit menunduk, terdiam sejenak, lalu mengangguk. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia tahu, kadang mimpi bisa ditempuh dari jalan lain yang tak biasa, karena ada 1000 jalan menuju Roma. Seperti burung kecil yang lepas dari sarangnya, yang sejak lahir hanya mengenal hijaunya dedaunan, lalu tiba-tiba melihat dunia yang gemerlap dalam warna yang tak pernah ia bayangkan. Begitulah Adit saat pertama kali menginjakan kaki di kota. Ia datang membawa ransel tua, selembar surat keterangan kelulusan SMP, dan segenggam harapan yang rapuh tapi tak pernah pudar. Dunia luar yang dulu hanya ia dengar dari cerita Bularas, kini berdiri megah di hadapannya. Gedung-gedung tinggi, kendaraan yang melesat cepat, lampu-lampu jalanan yang tak pernah padam. Semuanya asing, tapi juga memikat. Adit bekerja di rumah seorang pengacara muda ternama, Pak Damar, lelaki cerdas yang tegas, tapi berhati lembut. Awalnya, Adit hanya bekerja sebagai asisten tukang kebun, membersihkan halaman, menyiram tanaman, merapikan pot yang berdebu, dan menyapu dedaunan yang jatuh sebelum pagi terlalu tinggi. Namun waktu membuktikan ketulusan Adit. Ia anak yang jujur, tekun, cerdas, meski tak berseragam lagi. Bukan hanya tangannya yang ringan, tapi juga pikirannya yang cepat menangkap. Perlahan-lahan, Adit diberi kepercayaan lebih, seperti tugas menyusun dokumen berdasarkan perihal, mengecek jadwal harian Pak Damar, hingga kadang ditanya pendapat tentang hal-hal sepele yang diam-diam menyiratkan pemikirannya yang tajam. Melihat itu, Pak Damar tak tinggal diam.
Ia tahu bakat ini terlalu berharga untuk dibiarkan terhenti. Hingga suatu malam, di ruang kerjanya yang sunyi, ia memanggil Adit dan berkata, "Adit, sebaiknya kamu ikut ujian paket C agar kamu punya ijazah setara SMA. Kamu pintar, dan jalanmu masih panjang." Sejak saat itu, di sela pekerjaan, Adit mulai belajar kembali, membaca buku hukum milik Pak Damar, mendengarkan rekaman pembelajaran, bertanya bila tak mengerti, dan mencatat hal-hal yang membuatnya penasaran. Ia bukan lagi burung kecil di hutan terpencil, ia kini belajar terbang di langit yang luas, di dunia yang pernah tak ia duga akan bisa ia pijak. Dalam hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur, Adit menyimpan sunyi dalam dirinya sendiri. Namun, ada satu suara yang selalu bisa membuat hatinya tenang. Satu suara dari masa kecil yang tak pernah memudar. Dialah Bularas, guru SD-nya dulu, yang tetap menghubunginya meski waktu terus berlalu. Kadang Adit yang menelepon, mencari nasihat seperti anak yang rindu ibunya. Kadang Bularas yang mengabari, sekadar menanyakan kabar atau mengirim doa lewat suara. Baginya, Bularas adalah sisa kasih dari seorang ibu yang ditinggalkan dunia terlalu cepat. Namun suatu siang, telepon dari Bularas tak membawa ketenangan. Suaranya berat, pelan, seperti menyampaikan kabar yang tak ingin ia ucapkan. "Dit, ayahmu pulang ke desa bersama ibu tirimu dan anak-anaknya. Mereka menempati rumah peninggalan almarhumah ibumu, dan mereka mencoba menjual tanah itu." Sejenak dunia Adit membeku. Waktu seakan berhenti berdetak. Genggaman tangannya mengeras, seakan ingin menghancurkan ponsel yang ia pegang. Matanya menajam, nafasnya berat dan dalam. Luka lama itu belum benar-benar kering dan kini kembali disiram air garam. Perihnya bukan sekadar menyayat, tapi menembus tulang dan membakar jantung. Tanah itu, rumah itu, adalah warisan ibunya, hasil perjuangan ibunya. Satu-satunya bukti bahwa ibunya pernah hidup, pernah mencintai, pernah berjuang. Dan kini orang-orang yang dulu membuangnya seperti sampah, ingin menjualnya seolah itu milik mereka. Adit berdiri di tengah ruang. Dadanya sesak oleh marah yang ia redam selama bertahun-tahun. Tapi ia tak menangis. Ia tak membentak. Karena luka dalam hidup telah mengajarkannya satu hal. Jika ingin bertahan, jangan hanya menangis. Berjuanglah. Akalnya berputar. Ia tahu ini tak bisa hanya dilawan dengan kata-kata. Ia harus melawan dengan hukum, dengan bukti, dengan kebenaran. Ini bukan tentang aku, batinnya. Ini tentang ibu dan semua yang dulu ibu perjuangkan. Siang ini, matahari menggantung tinggi di langit, menerik seperti bara yang menempel di kulit. Namun di balik sinarnya yang menyengat, sekumpulan awan gelap mulai berkumpul di satu titik, seolah bersiap menurunkan hujan, penanda perubahan. Di dalam sebuah bus tua, kendaraan yang setia melintasi waktu, masih gagah menanjak di tikungan, meski usia telah usang, duduklah Adit, tegak, diam, dengan dada yang dipenuhi bayangan-bayangan lama yang siap ia hadapi tanpa gentar. Perjalanan pulang kali ini berbeda. Ia bukan lagi anak kecil dengan kaki penuh lumpur, bukan lagi bocah yang menunduk di depan rumah kosong. Ia pulang sebagai seseorang yang mengerti haknya. Dan yang paling penting, ia membawa keberanian yang tumbuh dari luka. Matanya menatap keluar jendela, dan hatinya tertegun. Desanya telah berubah. Jalan tanah yang dulu menelan ban sepeda, kini hitam mengilap oleh aspal. Kubangan yang dulu menjadi perangkap, kini telah menjadi jalur beton yang mulus. Tiang-tiang listrik berdiri kokoh,
mengantar cahaya malam ke setiap rumah yang dulu hanya ditemani pelita minyak dan doa. Bahkan jalan ke sawah yang dulu dilewati Adit bersama ibunya sambil membawa cangkul, ini sudah dibeton. Semua itu hadir sebagai imbas dari pembangunan besar, kehadiran jalan tol yang melintasi desa itu. Tak heran, harga tanah pun melambung hingga 10 kali lipat. Dan tentu saja, ayahnya, lelaki yang dulu hanya tahu meminta, melihat peluang itu sebagai tambang emas. Tanpa sedikit pun ingat bahwa tanah itu dulu dibeli dengan darah dan napas ibu yang telah tiada. Adit menarik napas dalam, menggenggam tas kecil di pangkuannya. Di dalamnya bukan hanya baju, tapi berkas-berkas hukum, surat warisan, dan bukti perjuangan. Ia tak tahu apa yang akan menantinya di ujung jalan nanti. Yang pasti, ia tidak pulang sebagai anak yang terbuang, tapi sebagai pewaris sah dari cinta yang dulu ditanam di tanah ini. Siang telah pergi, dan malam kini mengambil tempat. Langit desa berhias bintang, tapi tak seindah dulu. Karena kini, cahaya lampu jalan dan rumah-rumah menjadi saingan terang bagi sang rembulan. Adit berdiri di depan pintu itu. Pintu kayu tua yang dulu sering tertutup baginya, pintu yang kini kembali ia buka. Bukan untuk pulang, tapi untuk menuntut. Dari dalam terdengar suara tawa, celoteh, dan senda gurau yang tak asing. Tawa-tawa yang dulu mengejeknya, kini menggema lagi di antara suara jangkrik dan detak jam tua. Namun saat Adit melangkah masuk, semua suara mendadak hilang. Sunyi menelan ruangan. Semua mata tertuju padanya, terdiam dan terpaku. Barangkali mereka tak percaya. Anak kecil kurus yang dulu mereka abaikan, kini berdiri tinggi, tegap, dan tenang. Mata Adit menyapu ruangan tajam, seperti pisau yang siap mengupas masa lalu, dan berhenti tepat pada satu wajah. Wajah lelaki yang dulu ia panggil ayah. Lelaki itu tersenyum lebar. Senyum yang bukan kehangatan, melainkan senyum seorang penjudi yang baru saja menemukan kartu as dalam genggamannya. Adit, akhirnya kau datang. Ayo duduk, dengarkan cerita kami. Adit tak menjawab. Ia hanya menatap datar dan dingin. Lelaki itu mulai bicara panjang lebar, dengan nada penuh keluhan dan drama. Tentang kesulitan hidup di kota, tentang rencana usaha istri barunya, tentang anak tirinya yang akan menikah bulan depan. Dan kemudian datanglah kalimat itu, meluncur tanpa rasa malu, dari mulut yang tak pernah tahu letihnya perjuangan Adit selama ini. Nah, jadi kami mau jual tanah ini, buat bantu modal ibumu ini buka usaha di kota. Dan kakakmu ini mau menikah. Kau bantulah dana. Ya, hitung-hitung, balas budi. Balas budi. Dua kata yang menusuk lebih tajam dari sembilu. Adit mengencangkan rahangnya. Tangannya mengepal di balik celana. Suasana jadi lebih dingin dari malam di luar. Balas budi, atas apa? Atas luka yang ditinggalkan? Atas punggung kecil yang mereka buang seperti pakaian usang? Aku makan dari tanah ini, bukan dari kasih kalian. Aku hidup karena aku bertahan, bukan karena kalian peduli. Namun, Adit belum bicara, karena malam ini, ia tidak datang untuk marah. Ia datang untuk menyelesaikan. Dan detik berikutnya, ia mengeluarkan undangan persidangan tentang tanah itu. Tanah yang jelas tertuliskan masih dengan nama ibunya. Kertas undangan itu diletakkan di meja, dikelilingi wajah-wajah yang mulai pucat. Adit melangkah keluar dari rumah itu. Malam ini dia akan menginap di rumah Bularas. 2 bulan telah berlalu. Hujan yang dulu datang nyaris setiap hari, kini mulai jarang menyapa bumi. Angin pun berubah arah, dan tanah yang basah mulai mengering.
seperti hati Adit yang perlahan tak lagi basah oleh luka-luka lama. Musim berganti, dan begitu pula hidup Adit. Persidangan yang dipenuhi banyak wajah, banyak nada, dan banyak kepalsuan telah berakhir dengan kebenaran yang menang. Berkat bantuan Pak Damar, yang bukan hanya majikan, tapi juga pelindung dan penuntun jalannya, Adit berdiri di hadapan hukum, bukan sebagai anak kecil yang ditinggalkan, tapi sebagai pewaris sah satu-satunya dari Ibu Warti, perempuan kuat yang pernah membangun rumah dari jerih payahnya sendiri. Tanah itu, rumah itu, kini kembali pada namanya. Bagian yang dulu menjadi hak ayahnya telah habis dijual, dijadikan modal mimpi semu yang dibawa ke kota. Tapi bagian sang ibu, tak satu jengkal pun bisa direnggut. Hari itu, Adit berdiri di depan rumah kayu yang kini telah dipugar, melihat lelaki yang dulu ia panggil ayah, ibu tiri, dan anak-anak tirinya berkemas dalam diam, tanpa berani menatap matanya terlalu lama. Lelaki itu sempat memohon dengan suara serak dan wajah letih. Tubuhnya sudah tak sekuat dulu, usianya menua, dan penyakit mulai menempel di persendian. Adit, izinkan kami tinggal, ayahmu ini sudah tua. Tapi Adit tak bergeming. Suaranya dingin, tapi tenang, seperti musim kemarau yang datang membawa sunyi. Aku hidup bukan karena kamu, tapi karena ibu. Dan ibu tak akan pernah izinkan orang yang membuang anaknya menjejak lagi di tanah ini. Rumah itu kembali tenang, tanah itu kembali damai, dan Adit akhirnya menutup satu bab dalam hidupnya. Bukan sebagai anak kecil yang ditinggalkan, tapi sebagai lelaki muda yang memilih untuk melindungi warisan cinta, bukan membagi belas kasihan. Tahun-tahun berlalu, seperti benih kecil yang dulu nyaris tercabut oleh angin, yang ditanam di tanah keras dan kering, kini telah tumbuh tegak menjulang ke langit. Batangnya mengeras, akar-akarnya menghunjam dalam, tak lagi mudah digoyang badai. Adit, anak kecil yang dulu duduk menangis di depan nisan ibunya, kini telah tumbuh menjadi lelaki dewasa yang tahu kemana ia melangkah. Ijazah SMA akhirnya ia genggam, meski bukan dari sekolah biasa, melainkan hasil perjuangan lewat ujian paket C yang ia selesaikan di sela-sela waktu bekerja. Dan kini, langkahnya terus melaju ke jenjang kuliah, sambil tetap setia bekerja di bawah naungan Pak Damar. Ia bukan lagi tukang kebun, bukan lagi penyusun jadwal. Adit kini tangan kanan, kepercayaan, dan pendamping dalam setiap perjalanan Pak Damar. Baginya, Pak Damar adalah lebih dari seorang atasan. Ia adalah guru, pelindung, dan tempat bertanya ketika dunia terasa berat. Di desa, tanah peninggalan ibu kini dikelola dengan baik oleh suami Bularas dengan sistem pembagian hasil yang adil dan transparan. Sementara rumah kayu yang dulu pernah ditinggal kosong, kini kembali terisi. Oleh siapa? Oleh lelaki tua yang dulu ia panggil ayah, yang pernah membuangnya, dan kini dibuang oleh orang-orang yang dulu ia pilih lebih dari darah dagingnya sendiri. Setelah diusir, mereka sempat tinggal menumpang, lalu mengontrak rumah kecil, hingga tak mampu membayar. Hidup di desa tak mudah, apalagi bagi lelaki tua yang dari dulu tak pernah tahu caranya bekerja. Ibu tiri dan anak-anaknya kembali ke kota tanpa membawa lelaki tua itu. Bagi mereka, lelaki itu hanya beban tak lagi berguna dan tak lagi penting. Dan akhirnya, lelaki itu datang lagi dengan tubuh membungkuk, suara parau dan mata sembab. Ia memohon, bukan sebagai ayah, tapi sebagai seseorang yang kalah oleh dunia. Dan Adit, ia tak marah, tak membentak, tak mengusir. Ia hanya berkata, "Tinggallah di rumah itu, dan ingatlah semua dosa-dosamu." Malam itu,
Di beranda rumah warisan ibunya, Adit duduk sendiri, memandang langit desa yang kini terang. Desa yang dulu gelap dan penuh luka, kini menjadi tempat damai yang tak lagi menyakitkan. Ia tahu, hidup tak akan pernah sepenuhnya adil. Tapi ia juga tahu bahwa luka bukan untuk disangkal, melainkan untuk dilewati. Agar kita tak hanya tumbuh, tapi juga mengakar dan berbuah. Waktu terus berjalan, seperti sungai yang tak pernah kembali ke hulu. Dan Adit pun kembali ke kota, kembali merajut masa depan yang dulu ia pikir tak akan pernah ia genggam. Dengan langkah yang mantap, ia menapaki hari-hari sebagai mahasiswa hukum. Belajar tentang keadilan bukan dari buku semata, tetapi dari luka hidup yang telah ia jahit sendiri. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun penuh kerja keras dan kesabaran, Adit lulus menjadi seorang pengacara. Bukan hanya lulus, ia kini menjadi partner kerja Pak Damar, orang yang dulu membuka pintu harapan di tengah reruntuhan hidupnya. Kini Adit duduk di ruang kantor bergengsi. Tangannya menandatangani berkas-berkas penting, mulutnya berbicara di ruang sidang dengan tenang dan percaya diri. Dulu ia bukan siapa-siapa, tapi kini ia adalah seseorang yang membela mereka yang dulu tak punya suara, seperti dirinya di masa kecil. Sementara di ujung desa yang mulai sepi, dalam rumah kayu yang tak lagi segagah dulu, seorang lelaki tua duduk sendiri di beranda. Langkahnya lambat, batuknya semakin sering, dan wajahnya dipenuhi garis-garis penyesalan. Hampir setiap sore, ia berjalan tertatih ke satu tempat, makam istrinya, Bu Warti. Di sana, ia duduk lama, memandangi batu nisan dengan mata yang sayu. Mulutnya bergerak pelan, berbisik hal-hal yang tak bisa lagi didengar oleh dunia. Mungkin itu doa, mungkin itu permohonan maaf, atau sekadar keluhan dari hati yang penuh sesal karena pernah membuang satu-satunya anak yang kini telah menjelma menjadi cahaya. Dan kisah ini bukan hanya tentang anak yang ditinggalkan, tapi tentang anak yang memilih bertumbuh. Tentang seseorang yang tidak menunggu dunia menjadi adil, tetapi memilih menjadi kuat. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membela hak, menjaga warisan, dan memutus rantai luka. Tak semua orang lahir dari cinta, tapi setiap orang bisa memilih apakah akan mengulang luka atau mengakhirinya dengan pengampunan dan ketegasan. Dan bila hidup terasa tak adil, jangan tunduk. Berdirilah, karena mungkin kamu bukan ditakdirkan untuk diselamatkan, tapi untuk menyelamatkan.